Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tidak ada suatu negara maju pun di dunia ini yang tidak menitikberatkan sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya. Kali ini, kita akan mengupas pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang filosofi padi dan anak-anak dalam pendidikan, serta analogi tata surya dalam sebuah pendidikan, perlu kita terapkan sebagai upaya untuk membentuk peradaban yang kita harapkan. Problematika anak-anak terhadap pendidikan bukan hanya masalah pada satu kasus konsumsi masyarakat semata, tetapi menjadi masalah nasional yang struktural. Bahkan, terasa dalam kehidupan kita sehari-hari ketika mengenyam bangku sekolah. Stigma bahwa anak tetangga lebih pintar atau cerdas, serta tuntutan belajar dan karir lainnya juga diutarakan terhadap bagaimana permasalahan keluarga untuk tumbuhnya anak atas pendidikan. Masalah pendidikan kemudian berlanjut ketika sampai ke hubungan interpersonal antar murid dan guru di sekolah. Guru cenderung lebih banyak berbicara bagaimana mengajar yang baik dan benar dengan ukuran pencapaian target kurikulum yang ditentukan, ketimbang mempertanyakan mengapa dan apa manfaat suatu pelajaran yang diberikan kepada murid. Pendeknya, pola pendidikan yang selama ini banyak terjadi adalah model pendidikan bahwa guru sebagai subjek bercerita dan para murid sebagai objek yang patuh untuk mendengarkan. Praktis permasalahan pendidikan tersebut mengingatkan kita kepada Ki Hajar Dewantara yang meletakkan tentang dasar-dasar pendidikan yang penting untuk menemukan kecerdasan anak-anak. Ki Hajar Dewantara mempunyai pandangan mengenai anak-anak yang dikaitkan dengan filosofi padi dalam pendidikan. Pandangan filosofi padi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa padi merupakan bentuk produk dari bagian suatu kebudayaan, baik itu secara adab maupun barang yang dihasilkannya. Menurut beliau, pertumbuhan padi ditentukan atas perlakuan oleh petani yang mengolah padinya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya upaya, atau cara-cara ilmiah untuk memperbesar hidupnya padi merupakan tantangan bagi petani bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti anak atau murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Beliau juga menegaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya. Karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Selain filosofi padi, beliau juga menganalogikan pendidikan ibarat tata surya, yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, yang artinya kebudayaan tidak boleh statis, melainkan harus terus bergerak dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka yang akan didapat adalah kehancuran. Begitu pula dengan pendidikan yang harus selalu bergerak, berkembang, dan berinovasi sesuai dengan zamannya. Analogi tata surya, jika salah satu planet berhenti atau statis, maka akan terjadi kekacauan yang artinya perubahan adalah kekal dan harus terjadi. Planet-planet dalam tata surya pun tidak ada yang sama. Dari sini, kita bisa belajar tentang keragaman. Dalam planet-planet ini, kita dapat melihat kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan yang tidak sama dan tidak bisa disamakan. Perbedaan bukan untuk menyamakan semuanya, melainkan untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Seperti pendidikan pun tidak ada yang sama. Fitrah dari Sang Maha Kuasa adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak-anak memiliki keunikan sendiri. Ibarat dalam tata surya, planet-planet bergerak dengan kecepatan sendiri-sendiri. Ada yang lebih cepat, ada pula yang lebih lamban. Tidak bisa memaksakan planet Merkurius menjadi planet Saturnus, begitupun sebaliknya. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat kita simpulkan sesuai tujuan pendidikan yaitu berorientasi pada anak, bebas dari ikatan, dengan suci mendekati anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun berhamba pada sang anak. Sama halnya seperti konsep merdeka belajar ala Bapak Mendikbud Nadiem Makarim saat ini,
Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang percaya diri dan berani, dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Karena sejatinya pendidikan bukan sebagai ajang kompetisi, tetapi sebagai wadah kolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan bangsa dan negara Indonesia.